Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bagian Injil Markus ya, pasal 14 ayat 26 sampai 31. Betul, momen krusial ini persis setelah perjamuan terakhir. Iya, saat Yesus meramalkan penyangkalan Petrus. Hmm. Kita pakai panduan dari analisis teologis yang cukup detail nih. Hmm. Tujuan kita jelas, kita mau coba gali maknanya, signifikansi teologisnya, dan tentu apa artinya buat Anda sekarang. Mari kita mulai. Siap. Ini bagian yang menurut saya menarik banget karena dalam beberapa ayat saja kita lihat dua sisi. Kerapuhan manusia, Dan janji pemulihan dari Tuhan. Gitu ya? tepat sekali. Keduanya ada di situ. Oke, jadi ceritanya kan persis setelah perjamuan terakhir itu, Yesus dan murid-murid, mereka nyanyi pujian dulu. Iya, kemungkinan besar Mazmur Halel kalau lihat analisisnya. Oke. Terus mereka jalan ke Bukit Zaitun. Nah, di sanalah Yesus ngomong sesuatu yang, wah, cukup mengejutkan. Banget. Dia bilang, kamu semua akan terguncang imanmu. Langsung to the point gitu. Dan dia bahkan mengutip nubuatan lama kan? Betul, dari Zakaria 13 ayat 7. Itu bunyinya, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Yang menarik, ini kontras banget ya. Baru aja selesai momen intim perjamuan kudus. Ya, dari kebersamaan tiba-tiba prediksi perpecahan. Kontrasnya tajam. Dan nubuatan ini memang harus digenapi dalam diri Yesus. Nah, terus Petrus ya ampun dengan gayanya yang kita kenal lah ya. Maju dia. Haha, iya. Langsung bilang, biarpun semua goyah, pokoknya aku enggak, gitu kan. Pede banget kedengerannya, tapi jawaban Yesus spesifik sekali, detail. Itu dia. Malam ini juga Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu udah menyangkal aku 3 kali. Waduh, detail banget ya ramalannya. 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali malam ini juga. Tapi Petrus masih ngotot, masih bersikeras. Iya, dia bilang sekalipun harus mati bareng engkau, aku ndak akan menyangkal. Wah, Murid-murid lain pun ikut mengamini. benar ya. Tapi ya itu, keyakinan mereka, niat baik mereka, Nggak mengubah nubuat Yesus ya. nggak mengubah. Ini jadi gambaran jelas banget soal batas kekuatan tekad manusia. Niat baik aja nggak cukup ternyata kalau ujiannya nyata. Ini pertanyaan penting yang muncul dari sini. Kenapa sih bisa gagal? Padahal kan niatnya kayaknya tulus banget, kuat gitu. Apa yang salah? Kalau kita lihat kenapanya, analisis yang kita pegang ini nunjukin masalahnya bukan cuma soal niatnya kurang kuat atau gimana. Tapi, Lebih dalam. Akar masalahnya itu ketergantungan pada kekuatan diri sendiri. Percaya sama kemampuan diri sendiri. jadi bukan kurang niat tapi salah sandaran gitu ya. Betul. Ini menyoroti banget prinsip sola gratia. Hanya karena anugerah. Manusia itu nggak mampu setia penuh tanpa pertolongan Tuhan. Petrus ini jadi contoh. Ya, contoh klasik lah. Contoh klasik keyakinan diri rohani yang berlebihan. Iya, tanpa sadar dia rapuh banget sebenarnya. Tapi di tengah prediksi kegagalan itu, ada harapan juga kan yang Yesus kasih? Nggak cuma buruknya aja. Tepat. Analisis ini juga menyoroti janji Yesus di ayat 28. Itu penting banget. Yang mana tuh? Yang Yesus bilang, tapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Iya ya. Jadi kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Sama sekali bukan. Itu pesan kuat bahwa ada jalan buat pengampunan, buat pemulihan, asal mau bertobat. Dan kita tahu kan, Petrus nanti dipulihkan. Pelajaran utamanya buat kita sekarang, buat Anda yang dengerin, apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Analisis ini ngasih beberapa poin praktis ya. Pertama, iman sejati itu kekuatannya bukan dari kita. Bukan dari tekad, bukan dari perasaan, Tapi dari pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudusnya. Itu yang utama. Kedua, kita harus sadar betul sama kelemahan kita sendiri. Waspada itu penting. jangan sampai kayak Petrus tadi ya, terlalu pede. Betul. Ketiga, nah ini yang ditekankan banget di materi kita. Periksa terus motivasi kita ikut Yesus. Kenapa sih kita ikut Dia? Maksudnya gimana tuh periksa motivasi? Ya, apakah kita ikut Dia murni karena mau menyenangkan hatinya? Atau, jangan-jangan ada agenda lain? Ada udang di balik batu? Gitu. Contohnya? Analisis ini ngasih contoh yang cukup. Nusuk sih. Mengejar kerjaan, promosi,
Pengen dapat jodoh, pengen populer, keluar dari masalah keuangan, atau mungkin kesembuhan fisik. Wah, itu hal-hal yang sering dicari orang ya. Iya, kalau motivasinya lebih ke aku dapat apa, risikonya besar buat menyangkal dia pas keadaan lagi susah, pas lagi nggak dapat apa yang dimau. Jadi penyangkalan modern itu nggak harus ngomong langsung, aku nggak kenal dia gitu ya? Bisa jadi nggak gitu. Bisa jadi bentuknya malu ngakuin iman di depan umum, atau kompromi nilai-nilai Kristiani biar diterima teman-teman, atau gaya hidup yang udah nggak sesuai lagi sama panggilannya. Ujian kesetiaan yang asli itu justru pas lagi susah ya, bukan pas enak. Tepat. Saat sepertinya nggak ada untungnya percaya, saat Tuhan kayaknya diam aja. Nah, di situ kesetiaan diuji. Orientasinya harusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan cari keuntungan diri. Dan ini semua kejadiannya pas sebelum Yesus ke Getsemani ya, di mana lagi-lagi murid-murid malah tidur, lemah lagi. Betul. Menunjukkan lagi kelemahan manusiawi mereka. Tapi janji pemulihan di Galilea itu beneran ditepati Yesus setelah dia bangkit. Jadi secara teologis, ini benar-benar garis bawahi ya, kita itu nggak bisa apa-apa tanpa anugerah. Mutlak. Ketergantungan kita pada anugerah itu mutlak. Dan ujian iman sejati itu yaitu tadi, setia di tengah penderitaan, bukan cari nyaman. Oke, jadi dari obrolan kita soal materi ini, jelas banget ya, ada nubuat Yesus yang detail, ada kontras antara PD-nya Petrus sama kenyataan pahitnya nanti, Terus pentingnya bersandar pada anugerah bukan kekuatan sendiri. dan yang terakhir ajakan buat kita semua, buat Anda juga, untuk terus cek motivasi kita ikut Yesus. Iya. Jadi ringkasnya buat Anda, coba deh jujur sama diri sendiri. Motivasi Anda ikut Yesus itu lebih karena salibnya atau karena berkatnya? Karena apa yang bisa dia beri? Pengingat yang bagus. Ingat, tanpa anugerahnya kita semua ini ya punya potensi jatuh kayak Petrus. Makanya penting banget berdoa, minta rendah hati, minta kekuatan Roh Kudus, biar bisa setia, apalagi pas susah. Tujuannya biar iman kita tahan banting. Nah, sebagai penutup, kita tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan, ini juga dari analisis kita. Apa sih sebetulnya motivasi Anda mengikut Tuhan Yesus?